Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar sinetron Asmara Dua Dunia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Resta Channel yang mana akan selalu membahas dan mengulas seputar alur cerita sinetron Asmara Dua Dunia. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya juga. Tujuannya agar kalian tak tertinggal alur cerita terbaru dari channel ini. Oke guys, di episode sebelumnya Niko pergoki Kirana yang ingin mengambil kalung Aurel. Rian dan Ervan datang terlebih dahulu. Kirana sangat kesal kepada Rian karena Rian sudah berbohong kalau Rian akan membantunya menghabisi Aurel. Tapi Rian justru malah melindungi Aurel. Di saat Rian tengah bertarung dengan Kirana, Aurel tersadar dari pingsannya. Aurel mencari kalungnya. Untungnya Kirana belum sempat mengambil kalungnya itu. Aurel berniat kabur dari anak buah Kirana. Aurel menendang anak buahnya Kirana itu. Aurel berhasil kabur. Niko mengajak Kirana untuk berdamai. Tapi Kirana tidak bisa diajak berdamai lagi. Terpaksa Niko memberikan pelajaran kepada Kirana. Nampaknya Kirana sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Niko menyuruh Rian dan Ervan untuk melindungi Aurel. Niko terpaksa mengeluarkan ilmu andalannya. Kirana bukannya takut kepada Niko. Kirana justru mempunyai ajian yang sama dengan Niko. Niko berpikir dari mana Kirana dapat ilmu itu. Rian dan Ervan tidak menyangka Kirana punya ajian yang sama dengan Niko. Gawatnya ya guys, Niko sempat kalah sama Kirana. Namun di saat itu Aurel tertangkap oleh preman itu. Dan Aurel ditampar dengan keras oleh preman itu sampai mengeluarkan darah dari mulutnya Aurel. Sontak saja Niko yang mencium darah suci milik Aurel langsung lari dengan secepat kilat. Dan darah itu pun pas mengenai bibirnya Niko. Momen ini tidak disia-siakan oleh Niko. Niko langsung melahap setetes darah suci itu. Alhasil, seketika Niko mendapatkan kekuatan yang lebih dahsyat. Niko langsung bergegas menyerang Kirana kembali. Namun saat ini justru Kirana yang kalah sampai terhuyung ke belakang, tepat di pangkuan vampir baru itu. Nathan bertanya dari mana Niko punya ilmu sekuat itu. Apakah Niko sudah mendapatkan darah suci? Kirana menjawab kalau Niko telah mendapatkan darah suci, Aurel pasti sudah mati, ujar Kirana. Nathan membawa Kirana pulang ke rumahnya. Niko meminta maaf pada Aurel karena tidak bisa menjaganya. Niko menggendong Aurel dan mengantarkan Aurel ke tokonya. Saat Niko tengah memandang wajah Aurel, Aurel tersadar dan langsung turun dari pangkuan Niko. Aurel marah pada Niko. Aurel tidak ingin melihat wajah Niko lagi. Niko mengatakan kalau dia masih yang dulu. Demi cintaku dan cintamu, ujar Niko. Tapi Aurel malah mengusir Niko. Aurel berlari ke dalam toko. Niko ingin menahan Aurel dan mengejarnya, tapi terhalang oleh ramuan penangkal vampir. Niko berteriak sekuat tenaga. Di adegan selanjutnya, Niko menyerang Rian setelah mengetahui kalau Rian sudah membuat Nathan menjadi vampir. Niko menghajar Rian habis-habisan. Saat Niko ingin mendaratkan pukulan di wajah Rian, Silpi datang menghalanginya. Niko dan Rian saling menyalahkan.
Tapi Sylvie justru mengatakan kalau Rian lah yang lebih bersalah. Selama ini Kirana tidak tahu apa-apa tentang ilmu vampir. Bisa saja Kak Rian menghasut dan memberitahu Kirana cara menggunakan ilmu vampir di saat Kirana berada di rumah Rian. Rian pun balik marah kepada Sylvie, tapi Nico buru-buru menyuruh Rian pergi dari tempat itu. Rian pulang dan marah-marah di rumahnya. Ervan mulai menghasut Rian. Menurut Ervan, Rian harus pura-pura berada di pihak mereka sambil mencari tahu kelemahan mereka. Awalnya Rian marah pada Ervan. Setelah mendengar idenya si Ervan, Rian langsung tersenyum. Di sisi lain, Aurel terlihat bersedih dan menyesali pertemuannya dengan Nico. Aurel menangis sejadi-jadinya. Bularas yang melihat anaknya bersedih langsung menghampirinya dan memeluk Aurel. Bularas mengerti perasaan Aurel yang sangat mencintai Nico. Di sisi lain, Kirana berusaha menyembuhkan dirinya sendiri. Kirana meminta Nathan untuk selalu di pihaknya karena Nathan berhutang budi pada Kirana yang telah mengambil cincin biru dari rumah Rian untuk Nathan agar Nathan bisa berkeliaran di siang dan di malam hari. Nathan pun mematuhi kata-kata Kirana. Di sisi lain, Sahasa, teman Reno, tengah mencari pusaka milik ayahnya. Reno datang dan hampir mengetahui niat si Sasa. Namun, di saat Reno menelpon Sasa, Nico datang dan menyuruh Reno untuk cepat pulang. Alhasil, Sasa pun selamat. Reno nampak ketakutan melihat Nico dan siap-siap melempar ramuan pada Nico. Sikap Nico biasa saja kepada Reno. Reno pun segera pergi dari toko milik Aurel. Setelah Nico dan Reno pergi, Salsa keluar dari toko itu. Namun, di saat Salsa sedang mengunci gerbang, Salsa dikagetkan dengan kedatangan Kirana dan Nathan. Salsa pura-pura sebagai saudara sepupu pemilik toko. Kirana tidak percaya pada Salsa. Selama ini Kirana tidak pernah melihat ada Salsa di tengah-tengah keluarga Aurel. Kirana menyuruh Nathan untuk membuntuti Salsa. Nathan dan Salsa bertarung hebat. Setelah tahu kalau Salsa telah dibuntuti, Salsa langsung menyerang Nathan dan Nathan berubah menjadi vampir. Salsa bukannya takut, tapi Salsa malah lebih agresif menyerang Nathan. Tapi di saat itu muncul Reno. Salsa pura-pura kalah dari serangan Nathan dan terjatuh. Reno langsung menolong Salsa dan melempar bawang putih kepada Nathan. Nathan merasakan kepanasan pada tubuhnya. Di adegan selanjutnya, Nico tengah terlelap tidur. Mendadak terbangun, merasakan dadanya sesak karena mendengar jeritan Aurel. Nico merasa telah terjadi sesuatu kepada Aurel. Sylvie datang mendengar suara Nico. Sylvie menyuruh kakaknya untuk istirahat, tapi Nico malah pergi untuk mengecek keadaan Aurel. Nico tidak tega melihat keadaan Aurel yang terbaring demam karena memikirkannya. Aurel terus mengigau memanggil Nico dan menyuruh Nico pergi. Nico bermaksud ingin membuka jendela kamar Aurel, tapi terhalang oleh ramuan sampai tangannya terbakar dan melepuh. Nico mengobati tangannya dan apapun yang terjadi, Nico harus mengobati Aurel. Nico mengeluarkan tenaga dalamnya untuk Aurel. Oke guys, apakah Nico dan Aurel akan secepatnya berpisah atau justru dengan sakitnya Aurel, Bunda Larasati akan menyetujui hubungan Nico bersama Aurel?
Makin penasaran dengan alur ceritanya? Jangan lupa saksikan terus kisah selengkapnya hanya di Indosiar yang akan tayang kembali tanggal 30 Maret. Rupanya cukup sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.